Halo, sahabat Sultan. Siapa ya sih yang di sini tidak dikenal bersama beliau? Ya, beliau adalah Deddy Mulyadi. Nah, yang belum tahu, simak videonya agar wawasan beban keluarga seperti kalian semakin bertambah. Setuju? Deddy Mulyadi terlahir dari keluarga sederhana. Ayahnya Ahmad Suryana adalah purnawirawan dengan pangkat terakhir prajurit kader. Kondisi kesehatan Ahmad yang tidak baik membuatnya hanya bisa mengabdi kemiliteran sampai usia 28 tahun. Ia lalu bekerja di kebun. Sang ibu, Karsiti, harus membantu ekonomi keluarga. Ia menghidupi 9 anaknya dengan membanting tulang, menjadi kuli tandur, hingga mencangkul di sawah. Jika ingin jajan, Deddy harus mencari uang sendiri. Ia pernah membantu perjualan es mambo, layang-layangan, dan kayu bakar yang dikumpulkan sepulang sekolah. Masa remaja Deddy juga prihatin. Ia harus rela melepas keinginannya untuk kuliah di Universitas Pajajaran karena tidak memiliki cukup dana. Meskipun demikian, namanya sempat masuk dalam daftar calon mahasiswa yang lolos seleksi di Unpad. Alhasil, Deddy melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarma Purwakarta. Itu pun terbilang nekat. Untuk membiayai kuliahnya, Deddy harus berjualan beras dan gorengan. Deddy Mulyadi dikenal sebagai kepala daerah yang mengedepankan pembangunan berbasis kearifan lokal. Meskipun begitu, ia tetap mampu menyinergikan budaya, agama, dan teknologi dalam kebijakan yang dijalankan di Purwakarta. Beberapa kebijakan yang ditetapkan di Purwakarta terbilang unik. Misalnya, semua guru di Purwakarta dilarang memberikan pekerjaan rumah. Materi pelajaran akademis harus dituntaskan di sekolah. Pria yang kerap memakai ikat khas Sunda itu juga pernah memberikan batasan waktu apel ke rumah pacar, hanya sampai pukul 9 malam. Menurut dia, aturan adab bertamu merupakan upaya mengembalikan kearifan budaya Sunda. Lahir dan besar di Subang, Deddy Mulyadi hidup dalam kondisi yang sangat berkecukupan. Ketika masa kecilnya, sang ayah Ahmad Suryana yang merupakan purnawirawan tentara hanya bisa bertugas hingga usia mencapai 28 tahun.
Karena sakit, tanggung jawab keluarganya pun diambil oleh ibunya, Karsiti. Dari kecil dirinya bersama 8 kakaknya juga telah terbiasa membanting tulang demi membantu keluarganya. Pada masa kecilnya, lauk ikan asin adalah menu istimewa untuknya dan keluarganya. Bahkan pria berusia 50 tahun ini juga mengakui bahwa menu tersebut hanya bisa dinikmati ketika tanggal muda saja. Setelah tanggal 5 setiap bulannya, Dedi dan keluarganya akan kembali menikmati nasi dengan lauk garam dicampur barang. Ketika ingin jajan es mambo, dirinya harus berjualan 1 termos es dahulu sebelum akhirnya berhasil menikmati es idamannya tersebut. Ketika dirinya masih kecil, Dedi pernah ingin memiliki sebuah sepeda beroda 3. Namun karena tidak memiliki uang, orang tuanya pun tidak bisa mengabulkan keinginannya. Setelah dikhianati, keinginannya tersebut kembali muncul. Uang yang didapatnya sudah cukup, tapi ternyata oleh sang ibu, uang tersebut digunakan untuk membeli emas setengah gram. Dedi pun sempat marah, bahkan sampai menendang belanjaan yang dibawa oleh sang ibu kala itu. Dedi juga mengaku pernah menjadi kuli pikul batu bata demi mendapatkan baju baru ketika lebaran. Setiap batu bata yang diangkutnya dengan jarak sekitar 5 km, dirinya mendapatkan bayaran 1 perak. Dirinya pun bisa mengangkut hingga 10 biji. Ketika beranjak remaja, dirinya menjadi pengembala domba yang dibeli dari hasil jual cincin ibunya seharga Rp7.500 dari 2 ekor domba. Akhirnya Dedi mampu mengembalanya sehingga 40 ekor domba. Setelah SMA, Dedi Mulyadi harus menelan pil pahit setelah dirinya gagal lulus ke tes Akpri dan secapa. Bahkan karena tidak ada dana, dirinya pun juga gagal masuk Fakultas Hukum Unpad. Padahal sudah lulus tes, akhirnya dia bersama sang kakak pria kelahiran 11 April 1971 ini berangkat ke Purwakarta dan menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Purwakarta. Dirinya pun menjalani masa kuliahnya dengan berjualan gorengan hingga beras sambil tinggal di sekretariat kampus. Mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut DPR membagikan kegiatannya saat bersantai bersama keluarga.
Dilansir dari akun Instagramnya Deddy Mulyadi 71 Senin 29 November 2021, Deddy Mulyadi sedang berkuda sambil memangku anaknya. Saking nyamannya naik kuda di lembur pangkuan Nyihiang, Sukma Ayu sampai bobok, kata Deddy Mulyadi. Namun menurut Deddy Mulyadi, tidur saat bersantai boleh, tapi tidak boleh saat bekerja. Ya, itulah beberapa cerita tentang Deddy Mulyadi. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya.